Itu apa tebal banget ya Allah, sumpah. Apa nih bisa nimpuk orang nih? Attack on Titan. Attack on Titan. Shingeki no Oke. Kyojin kan. Ini tuh kayak literally definisi bocah kematian kan. Emang bocah kematian emang. Makanya aku bilang kayak tolong dong Aoyama Sensei ditamatin nih komiknya. Cuman ada juga yang berpendapat kalau nggak mau ditamatin karena dia tuh mau terus update apa sih apa ceritanya Detektif Conan si Conan Edogawa ini. Kan shoujo manga. Iya, pada benar. saat zaman kuliahan aku beli dan aku mengikuti dia terbit satu persatu di Gramedia itu. Aku beneran hunting juga. Dan sih aku menurut aku kamu harus reread di usia yang sekarang. Oh ya. Karena emang jujur aku belum reread sih di usia sekarang, bener. Hai semua, aku Fatih dari @fatimuin. Aku Ai dari @I'm Book. Selamat datang di podcast BTS Bokis Talk Show. Apa kabar, Ai? Sebenarnya aku mau bilang baik-baik aja, tapi aku pakai masker. Itu tandanya aku sedang tidak baik-baik aja. Lagi batuk-batuk ya, ya, Maya. Emang sih apa cuaca udah apa masih pancaroba ya, Mas? Banyak yang kena flu, batuk sana sini gitu. Ya jaga-jaga kesehatan aja, terus banyak minum air putih, minum obat kayak gitu, dan istirahat yang teratur gitu aja sih. Jadi jawabannya kurang baik. Iya, kurang baik. Kalau kamu gimana? Alhamdulillah baik sih, cuman ya cukup disibukkan juga dengan berbagai macam aktivitas perkontenan ini ya. Banjir aman, banjir? Aman, alhamdulillah sih di daerah sini sih enggak banjir ya. Tapi di dekat rumah gimana? Banjir di ya? Rumahku tuh banjir. Banget cuman untungnya banjirnya tuh bukan banjir yang masuk ke rumah gitu loh. Jadi memang kayak aku tuh kebetulan kan tinggalnya deket sama pintu gerbang perumahan aku. Nah di pintu gerbangnya ini tuh langganan banjir karena jalanannya rendah. Jadi pasti dia walaupun bukan musim banjir, kalau hujannya awet itu pasti dia banjir. Tapi surutnya cepet juga, kayak sejam 2 jam itu udah surut. Cuman kalau kayak kemarin tuh banjirnya kan sampai lama juga karena hujannya kayak literally hampir nggak berhenti kan. Iya, hampir kurang lebih 3 hari udah hujan terus dari pagi sampai malam ya kan. Terus banyak juga makan korban ya, banyak berita gitu ya. Iya, kayak itu sampai jatuh ke drainase gitu karena kan iya, aduh ya Allah, kasihan banget tuh, miris sih. Ya gitulah ya namanya kayak maksudnya cuaca di sekarang ya akhir tahun ya. Ini kan udah mau masuk udah masuk lagi ya tahun 2025. Jadi ya harapannya kita jaga kesehatan gitu ya. Oke, kita bahas apa nih di podcast kali ini karena hampir sebulan lebih 2 bulan kita nggak upload podcast ya karena emang sibuk ya kemarin. Iya sibuk juga, terus karena itu faktor cuaca juga bener. Jadi kamu tuh hampir berapa kali gagal kesini gara-gara cuaca, gara-gara banjir. Aku cerita kan waktu itu kayak literally itu aku udah mesen Gojek. Gojeknya tuh tinggal jaraknya tuh kayak 200 meter dari rumah. Padahal udah deket banget. Cuman dia jadi nggak bisa lewat karena banjir. Gitu lagi lah aku di cancel ya udahlah, emang mungkin ya ambil positifnya lah ya. Kalau bisa istirahat dulu. Masih hujan ya. Iya benar. Sempet panas terus. Iya benar. Ya gitulah ya. Oke, kita bakal bahas komik favorit. Kamu pasti punya, apalagi komik lovers nih pasti punya komik-komik favorit ya. Kamu dulu deh spill buku-buku favorit. Komik favorit kamu apa? Komik favorit aku. Sebenarnya aku tuh bukan pembaca komik banget. Cuman aku tuh penonton anime. Dan biasanya kalau kayak anime favorit aku tuh biasanya membuat aku ingin membaca mangganya juga. Yes. Apalagi kalau misalnya kayak animeku tuh belum dianimasikan semua gitu loh. Jadi kayak daripada penasaran ya, lebih baik kita melanjutkan di manga. Betul. Jadi kalau ditanya tuh aku punya 3 ya mungkin ya. Sebenarnya kalau anime tuh ada banyak, tapi nggak semuanya juga aku baca mangganya. Tapi kalau disuruh milih tuh 3 ini. Itu apa tebal banget ya Allah, sumpah. Apa nih bisa nimpuk orang nih? Attack on Titan. Oke. Kan. Tapi kalau ditanya ya, yang paling tuh sebenarnya Yona ini sih. Yona. Oh iya, ini sempat kamu selalu bilang ya. Aku selalu menyebut. Yona ini ceritanya tentang apa?
Jadi Yona of the Dawn ini tuh kalau bahasa Jepangnya Akatsuki no Yona. Ini tuh menceritakan tentang seorang princess yang literally sangat-sangat naif dan polos. Ini tuh ibarat nonton anime, ini baru anime episode pertama. Jadi dia tuh ulang tahun yang ke-16, tiba-tiba di hari ulang tahunnya bapaknya yang adalah raja itu dibunuh. Ya Allah. Dibunuh sama sepupunya. Kudeta gitu kan. Nah, sepupunya ini adalah orang yang sebenarnya disukai juga sama si Yona ini. Jadi kayak Yona tuh dari kecil naksir sama sepupunya. Oh gitu kan. Karena kayak kalau di kerajaan itu kan biasanya kayak pernikahan keluarga itu kan memang wajar ya. Karena mereka kayak untuk meneruskan garis bangsawan. Iya benar. Jadi kayak nikahnya juga sama keluarga gitu. Nah, itu wajar sebetulnya ya. Menarik ya. Tapi kalau di sini itu dia sebenarnya memang nggak direstui sama bapaknya. Gitu. Suka sama sepupunya ini. Cuman ya Yona juga 16 tahun ya, belum terlalu memikirkan pernikahan juga. Bapaknya juga tuh si raja ini nggak terlalu memikirkan urusan pernikahannya juga gitu. Tapi ya itu pada hari ulang tahun yang ke-16 sepupunya ini melakukan kudeta dan sepupunya ini membunuh bapaknya. Waduh. Yang sebenarnya juga sepupunya ini mereka tuh deket gitu loh. Jadi sahabatan dari kecil, kayak sepupuan tapi sahabatan juga. Sama ada satu lagi cowok, tokoh utama cowoknya namanya Son Hak. Dan dia ini kayak apa ya, bodyguardnya si princess ini. Akhirnya karena kudeta itu dia tuh hampir dibunuh juga. Dan untungnya ada sahabatnya ini yang sekaligus pengawalnya tuh kayak dibawa lari lah dia. Kabur dari kerajaan gitu, kayak hidup terlunta-lunta di luar kerajaan, kayak tiba-tiba berubah lah gitu hidupnya, yang tadinya dia tuh nggak tahu apa-apa, kayak tipikal putri yang manja tiba-tiba kayak mendapatkan serangan beruntun ya. Nah, di masa luntang-lantungnya itu dia pergi ke seorang pendeta. Dia semacam apa ya, untuk nanya gimana lah apa yang harus dilakukan oleh sang putri ini. Terus dikasih tahu lah sama pendeta itu, kamu harus, kalau kamu mau melindungi dirimu, kalau kamu mau kayak melindungi kerajaanmu, kamu harus mencari keturunan 4 naga. Ya ampun, ribet banget. Keturunan 4 naga ya. Jadi ada naga biru, naga putih, naga hijau, sama naga kuning. Akhirnya dimulailah perjalanan dia mencari naga-naga ini dan untuk mengajaknya bergabung gitu ya dengan dia. Dan itu sebenarnya seru gitu loh. Jadi dia genrenya tuh petualangan fantasi udah jelas ya. Benar. Fantasi juga, terus juga politik juga, karena sebenarnya ini kan tentang kudeta, tentang kerajaan, tentang mengambil alih kekuasaan gitu kan. Terus juga apa ya, yang tadi petualangan itu, action juga. Jadi kayak literally ini semua genre-genre yang aku suka kalau dipadu-padankan gitu ada di sini. Benar. Dan ini juga kayak ada misterinya gitu. Jadi kayak meskipun kita kayak apa ya, mengikuti ceritanya gitu dan udah tahu ini dia mencari naga, tapi ternyata pada saat membahas politik ini tetap ada twist-twistnya juga. Jadi seru gitu. Dan satu lagi, dia tuh banyak adegan konyolnya, jadi komedi juga sebetulnya. Kayak udah paket komplit gak sih? Paket komplit. Nah terus akhirnya pokoknya dia pergi mencari si naga-naga ini dan ya udah bermulalah petualangannya. Yang aku suka dari ini tuh karena ya itu tadi ya, genrenya tuh beragam tapi menurutku porsinya tuh pas semua gitu. Jadi kayak meskipun roller coaster banget tapi kayak secara keseluruhan aku sangat menikmati. Dan karena trope-nya juga favoritku. Trope-nya itu best friend to lovers. Terus dia juga found family. Jadi si naga-naga ini sebenarnya kayak punya kisahnya sendiri-sendiri yang bisa dibilang tragis juga. Dan dengan berkumpulnya mereka bertujuh gitu nanti itu kayak mereka udah kayak keluarga yang aduh
itu parah deh, heartwarming juga kebersamaan Iya. mereka, tapi kocak juga. Ya pokoknya ini favorit aku. Menarik sih. Ini yang Yona ya, ini kalau yang Mhm. di antara 3 disuruh milih satu, kayaknya aku paling suka ini. Oke. Terus yang kedua, Next apa lagi? ini Itu apa? Barakamon. Barakamon. Ini aku udah pernah nonton Iya. animenya nih. Ya. Aku juga pertama tuh nontonnya Lucu animenya. banget. Si anaknya konyol banget sih, ya Allah. Terus. Iya, ini tuh kayak literally definisi bocah kematian kan. Emang bocah kematian emang. Karena dan dia bukan cuman satu doang bocahnya gitu, Iya, kayak literally banyak. mereka Segeng banyak lagi. bocahnya dan semuanya tuh lucu tapi nyebelin. Iya, bener. Kan. Emang bener. Nah, jadi kayak ini tuh adalah salah satu anime yang termasuk anime yang animenya tuh termasuk sering aku nonton ulang karena dia lucu, tapi sebenarnya menurutku anime ini tuh banyak banget moral value-nya juga. Karena dia kan genrenya sebenarnya slice of life ya. Jadi kayak ketika kita mungkin merasa pencapaiannya belum sampai kemana-mana, atau kita lagi kehilangan arah dan tujuan, itu bisa nonton ini. Karena memang tuh banyak banget pesan-pesan tersiratnya juga. Karena memang tokoh utamanya juga di sini tuh sedang mempertanyakan eksistensi dirinya sendiri kan. Karena kayak dia tuh istilahnya dia tuh dia sukses, dia tuh juara kaligrafer kan dia tokoh utamanya. Benar. Tapi kok kenapa kayaknya dia tuh tidak punya ciri khas kata orang gitu. Jadi kayak dia mempertanyakan, perasaan aku udah sukses, aku lomba juara 1. Tapi kenapa kok aku dipertanyakan kredibilitasku sebagai kaligrafer gitu. Dan akhirnya karena itulah dia disuruh pergi ke pulau ini yang isinya bocil kematian semua. Ya Allah. Ini tuh seru deh pokoknya. Iya benar. Dan ini kalau animenya tuh nggak banyak episodenya, tapi sebenarnya animenya tuh belum selesai. Ya masih ada lanjutannya ada lanjutannya. Tapi ya kalau misalkan nggak lanjut ke manga juga nggak apa-apa. Iya gitu. benar. Jadi ini kayak aku suka ini karena ini salah satu manga anime heartwarming menurut aku. Iya, saya benar-benar setuju. Terus nextnya. Nah, tadi yang kamu sebutin ini dia. bantal ini. Waduh. Ini sebenarnya dia bantal karena ada 3 volume. Jadi dia tuh udah gabung sama 3 volume atau dalam satu buku ini kan. Jadi kayak ada omnibus gitu, jadi bind up gitu kan, 3 buku. Ini tuh aku lihat pertama kali ini, tahu nggak sih One Punch Man? Ini kan ada villainnya yang jadi besar itu kayak gini mirip kan ya? Ya kan, itu lucu banget kali. One Punch Man, aku kayaknya One Punch Man tuh cuma nonton 1 episode. Aku udah nonton semua episodenya. Iya emang. Mukanya ngeselin. Iya. Oh si Mata. Sakamoto. Apa bukan? Siapa sih namanya, Cak? Saitama. Ya Allah, aku ingat banget itu, nggak tahu episode berapa, episode 1 kayak ada anak kecil yang dagunya terbelah. Episode 1 itu dagunya terbelah. Disensor. Iya bener banget, itu yang dagunya kayak pantat emang. Iya. Lucu banget. Terus ada terus lanjutin lagi. kita distract. Iya. Jadi itu sebenarnya kalau disuruh memilih 3 saja anime, dia nggak masuk. Dia anime keempat pilihanku. Tapi anime yang sebenarnya masuk ke top 3 itu adalah Zankyo no Terror. Ya oke. Cuman anime itu tuh nggak ada mangganya, jadi kayak dia original anime gitu. Jadi memang bukan dari manga gitu. Nah jadi kalau top 3 manga dia masuk. Berarti manga suka, tapi anime kurang suka. Anime aku juga suka, cuman kalau disuruh pilih top 3, Attack on Titan ini masuk ke 4 lah. Gitu, karena kayak aku masih lebih suka Zankyo no Terror, tapi aku juga suka banget sama ini sebetulnya gitu kan. Nah kalau ini tuh kayaknya termasuk anime yang terkenal banget ya. Bener. Dan untuk aku pribadi juga ini sangat berkesan karena memang aku ngikutin ongoingnya tuh dari masih tayang season 1. Jadi literally aku tuh kayak merasakan perjalanan 10 tahun sampai dia tamat animenya. Iya. Jadi kayak ini cukup membuatku punya memori yang mengenang masa lalu pada saat masih suka download ilegal. Karena dulu tuh aksesnya belum ada yang
kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan mungkin banyak banget aplikasi nonton yang ada animenya legal. Iya benar. Kalau dulu tuh belum ada Emang belum kan. ada emang. Jadi kalau kita mau nonton anime itu harus nyari link haram, Iya, mau nggak benar. mau gitu kan. Benar. Jadi aku mengikuti banget download satu-satu. Iya benar sih. Nah terus kalau ini tuh dia menceritakan tentang manusia yang hidup di dalam tembok. Jadi memang dari raja yang berkuasa di peradaban manusia ini tuh manusia-manusia ini tuh hidup di dalam tembok dan mereka nggak bisa keluar tembok karena nantinya akan dimakan sama Titan. Jadi kayak Titan tuh raksasa yang memangsa manusia-manusia ini. Dihalangi tembok ya berarti. Jadi dia manusia ini tuh dilindungi oleh tembok, tapi ya mereka tuh juga sebenarnya ada orang-orang yang ingin mencari tahu sebenarnya apa yang ada di luar tembok itu. Nah termasuk karakter utamanya juga namanya Eren. Masuklah dia ke salah satu apa ya namanya, mungkin kayak kemiliterannya di tempat ini, di peradaban manusia ini tuh kayak terbagi 3, ada polisi militer, terus kayak bagian apa ya, dinding yang menjaga dinding gitu, garrison apa sih, terus sama pasukan pengintai. Masuklah dia ke divisi pasukan pengintai ini untuk yaitu ingin mencari tahu dan ingin membasmi Titan. Pokoknya tuh ini seru banget karena membahas tentang peradaban manusia, banyak twist-twistnya dan termasuk dark dan ya Allah miris sih ini sebenarnya ceritanya. Tapi seru pokoknya. Tapi lu tebal banget ya itu ya. Sebenarnya nggak tebal, tebalnya itu dia karena memang dia 3 volume kan di sini. Benar. Dan memang karena ini kan aku koleksinya tuh versi Inggris. Yang mana kalau versi Inggris tuh memang dia kertasnya tebal. Tebal, iya benar sih. Kalau dibandingkan sama yang versi Indo. Iya benar. Nah, ini Indo kan ya? Iya. Itu tuh biasanya pakai kertas koran, tapi sekarang udah ada juga sih yang kayak gini ya. Nah, jadi itu yang membuat dia jadi semakin kelihatan tebal. Iya, benar. Gitu, kalau aku. Kalau kamu gimana? Kalau aku ada 3, ya of course kita 3. Sebenarnya sih 3 ini aku tuh punya komik di rumah tuh banyak banget sebenarnya waktu masih di rumah yang satu, cuma udah dibuang-buangin. Tapi yang selamat sekarang ini aku lagi suka komik Hai Miko. Ini tuh gemes banget si Miko ini, dan sekarang itu udah SMP Mikonya. Jadi aku tuh kayak membesarkan anak sendiri. Karena aku tuh mengikuti Miko ini tuh dari dia tuh masih SD banget, kelas berapa itu lupa. Pokoknya dia masih SD kecil sampai dia sekarang nih di udah volume 36 udah SMP, udah masuk SMP. Tapi kamu pertama baca ini masih SD juga enggak? Enggak sih. Ini kayaknya kalau nggak salah baru-baru ini juga sebenarnya, nggak lama kayak setelah lulus kuliah dia kalau nggak salah. Lulus kuliah gitu kan. Awalnya tuh aku tuh suka baca komik Kobo-chan. Terus pernah beli di Gramet juga, pokoknya kayak gitu-gitu. Jadi terus keterusan beli yang ini, aku suka banget, dia tuh ringan banget ceritanya gitu kan. Nah terus selanjutnya tuh aku suka of course ini Detektif Conan. Ini pastilah kamu tahu juga kan ya, aku tuh suka banget. Nah ini kenapa aku pick volume 87, karena ini tuh adalah komik yang dikasih sama temanku dulu waktu hari ulang tahun gitu kan. Kayak sebenarnya aku nggak ngoleksi komiknya, aku cuman nonton animenya aja. Aku juga sih. Iya kan? Tapi aku nggak nonton semua karena banyak banget kan. Banyak banget volumenya. Jadi aku lebih mengikuti filmnya. Iya benar-benar filmnya. Iya benar-benar. Kan beda tuh ya, ada OVA-nya, ada filmnya, ada yang episode regulernya gitu kan, sampai udah hampir 800-an episode kalau yang benar-benar aku mengikuti dengan runut itu filmnya. Kalau OVA-nya kayaknya mungkin bolong-bolong juga. Tapi kalau seriesnya mungkin aku cuma sampai halaman lagi. Sampai episode 200 apa episode berapa? Iya, banyak banget. Aku juga belum ngikutin itu kok animenya. Cuman ya emang sih aku, makanya temanku kasih ini, jadi kayak aku mau beli juga deh, ngumpulin juga deh komiknya nih. Terus akhirnya kamu ngumpulin? Aku ngumpulin. Enggak. Jadi mulai start 87. Loncat 87, 88 sampai sekarang nih Detektif Conan nih udah di volume 100 berapa ya? 102. Enggak ya, dia enggak ini ya. Iya, belum tamat-tamat. Loh, kita
dari SD lo nonton Iya, dari Conan SD banget. kan. Dan dia masih SD, kita udah tua begini. Kita udah umur segini, dia masih bocil. Makanya aku bilang kayak tolong dong Aoyama Sensei ditamatin nih komiknya. Cuman ada juga yang berpendapat kalau nggak mau ditamatin karena dia tuh mau terus update apa sih apa ceritanya detektif Conan si Conan Edogawa ini. Cuman kayak kasihan juga sih Aoyama Sensei-nya kalau tidak selesai. Enggak gantung gitu masalahnya loh. Dia tuh terlalu banyak filler ya menurutku. Benar. Terus juga karena kasusnya udah banyak banget, itu kadang-kadang udah berulang lagi polanya kan, jadi udah terbaca gitu loh. Bener-bener aku rasa juga kayak gitu. Bener-bener. Jadi kayak ya udahlah, maksudku ya aku juga suka detektif Conan tapi kayak udahlah ya kayak gitu. Cuman sisi lain sebagai pecinta detektif Conan juga setiap tahun pasti ada filmnya kan. Nah itu dia kamu nonton. Kan ini ketua Conan fan club ke komunitas Conan fans club Makassar ya kayak gitulah ya. Betul. Nah nextnya ini aku ada ini juga dikasih sama teman sebenarnya. Ini You Can't Disappear From Me. Ini aku lupa sebenarnya aku ingat bukunya. Kamu ingat? Iya. Aku lupa sebenarnya, ini udah lama banget ini bukunya. Aku baca. Tapi suka gitu loh. Maksudnya dia romance tapi kayak gimana ya? Dia tuh tidak menye-menye dan kayak si cowoknya juga kayak aduh suka banget karakternya. Ini gimana sih aku lupa. Menurut aku kamu harus reread di usia yang sekarang. Oh ya. Karena emang jujur aku belum reread sih di usia sekarang, bener. Waktu itu kalau nggak salah aku tuh baca pertama kali di pas selesai di tahun 2014. Iya. Itu jadi harus reread sekarang ini. Oke deh. Karena aku juga ngikutin ini juga termasuk salah satu favorit kan shoujo manga. Pada saat zaman kuliahan aku beli dan aku mengikuti dia terbit satu persatu di Gramedia itu, aku beneran hunting juga. Dan kayak aku sempat cerita juga kan kayaknya di episode kita sebelumnya itu 2022 itu aku kembali spark membaca itu kembali dan mengoleksi buku. Nah aku memulai langkahku dengan membeli buku-buku yang tadinya aku suka, ini termasuk. Dan ini udah nggak ada barunya, jadi waktu itu aku beli Pre-Love, aku baca ulang di 2022. Feel-nya udah beda ya. Oh serius? Iya. Oke. Berarti jadi kayak ada yang aduh lebay juga anak muda ini. Serius? Karena waktu itu aku baca emang baru satu kali sih sebenarnya dan aku langsung suka sebenarnya, tapi after you say that aku kayak langsung kayaknya harus reread nih kayaknya. Oke deh, nanti bakal aku reread kayak gitu. Oke deh. Tapi kamu udah nggak ingat ceritanya? Udah lupa. Aku cuma inget sih ini ada kakaknya, terus dia tuh kayak cinta segitiga gitu. Iya. Ya kan? Terus ya udah gitu loh. Udah aku lupa konfliknya, premisnya gimana, aku lupa banget. Jadi tuh si ceweknya itu masuk SMA itu karena dia tahu dia cowok yang ditaksir itu ngajar di situ. Nah, iya benar. Terus bertemulah dia dengan si adeknya ini, terus adeknya yang mereka kan adek kakak kan? Astaga, ini kan? Iya, betul. Ya Allah, iya. Aku harus read nih. Oke, nanti aku read deh.